Pada awal abad ke-20, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, lahirlah sebuah dewan bernama Volksraad pada tahun ke-1918. Dewan ini seakan menjadi janji manis bahwa suara rakyat akan didengar. Namun kenyataannya, Volksraad hanyalah bayangan demokrasi semu rakyat pribumi, hanya diberi sedikit kursi, sekadar hiasan di tengah dominasi kolonial. Meski begitu, dari sinilah bibit perwakilan rakyat mulai tumbuh. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 membawa cahaya baru. Bung Karno dan Bung Hatta sadar, negeri ini butuh wadah suara rakyat. Maka lahirlah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebuah lembaga sementara yang menjadi cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat. Di sanalah para tokoh bangsa berdebat, berjuang dengan kata-kata, demi arah perjalanan Republik Muda ini. Tahun 1955 menjadi tonggak sejarah. Indonesia menggelar pemilihan umum pertama. Rakyat dari Sabang sampai Merauke untuk pertama kalinya mencoblos, memilih wakil mereka sendiri. Lahirnya DPR hasil pemilu menandai babak baru demokrasi yang sesungguhnya. Namun, jalan tak selalu mulus. Demokrasi terpimpin ala Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu, menggantinya dengan DPR gotong royong. Suara rakyat kembali redup, digantikan suara penguasa. Lalu datanglah era Orde Baru. Pemilu memang berjalan setiap 5 tahun, tapi semua terasa seragam, seakan sudah ditentukan arahnya. DPR kala itu sering disebut stempel pemerintah. Namun sejarah tak berhenti di sana. Angin besar reformasi 1998 mengubah segalanya. Rakyat menuntut kebebasan, menuntut wakil yang benar-benar menyuarakan mereka. Sejak itu, DPR bangkit sebagai lembaga yang kuat, mengawasi pemerintah, mengelola anggaran, dan membuat undang-undang. Namun, sejarah DPR bukan hanya tentang orang-orang yang duduk di dalamnya, tetapi juga gedung megah tempat mereka bermusyawarah. Di Senayan, Jakarta, berdiri sebuah bangunan dengan atap melengkung hijau yang khas, dikenal sebagai atap kura-kura. Gedung ini dibangun pada era Presiden Soekarno, awal 1960-an, untuk menyambut konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Arsiteknya, Friedrich Silaban dan Sudarsono, merancang sebuah bangunan monumental, melambangkan persatuan bangsa-bangsa. Sayangnya, konferensi itu tak pernah terwujud karena situasi politik dunia. Gedung yang megah itu akhirnya berubah fungsi bukan lagi untuk pertemuan internasional, melainkan untuk tempat wakil rakyat Indonesia bersidang. Sejak saat itu, Gedung Senayan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa, dari perdebatan panas, pengesahan undang-undang, hingga detik-detik penting sejarah politik Indonesia. Kini, setiap kali kita melihat gedung DPR atau MPR dengan atap hijau melengkungnya, kita seakan diingatkan, di sanalah suara rakyat seharusnya bergaung. DPR bukan sekadar lembaga, bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjalanan panjang bangsa ini dalam mencari arti sejati dari demokrasi.